berkembang di golongan atau organisasi tertentu mengenai aturan kehidupan sehingga mendorong manusia itu berpikir lebih kritis atau berpikir lebih lagi untuk menciptakan suatu alat yang lebih mensejahterakan, yang lebih mempermudah masyarakat, sehingga dari awal kehidupan di Eropa inilah terciptanya pengaruh-pengaruh di wilayah lainnya, yaitu hingga ke dunia, karena banyaknya alat-alat yang diciptakan untuk mempermudah perekonomian sehingga banyak dicontoh oleh wilayah lainnya. Oke, Kak Desi. Iya, Kak. Kita mungkin break dulu ya, Kak ya. Oke, boleh Kak Dela. Oke, nanti buat teman-teman dari SMA Sriwijaya Negara yang ingin bertanya sama Kak Desi, silakan ke akun YouTube di RRI Palembang. Di situ silakan ketik nama, kelasnya dengan pertanyaannya, nanti kita bacain setelah kita bakal balik ya. Buat sahabat kreatif yang pengen nanya lewat WhatsApp juga bisa di 0857 2-nya 5 kali 196. Jadi jangan lupa nih buat teman-teman dari SMA Sriwijaya Negara, kita tungguin pertanyaannya. Dan Dan satu lagi sahabat kreatif, kita akan dengar dulu ada Project Pop Gara-Gara Corona, masih bersama Kak Desi sama Kak Dela lagi sama Dela sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk dibelajar di RRI. Awal tahun ini aku enggak ngerti kenapa di Wuhan ada isolasi. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Kerja, belajar, ibadahlah di rumahmu. Kangen pacar, ya harap ditahan dulu. Gara-gara corona, kita ganti salaman kita. Gara-gara corona, jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona, banyak waktu kita bersama. Walau banyak liburku, tapi banyak PR-ku. Jangan banyak santaiku. Bersama mencegah, janganlah khawatir. Kita saling menjaga diri dan keluarga. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Gara-gara corona, kita ganti salaman kita. Gara-gara corona, jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona, banyak waktu kita bersama. Sedihnya hand sanitizer jadi langka. Masker mulut juga menjulang harganya. Oh, tolonglah, oh janganlah begitu. Ini saatnya saling membantu. Gara-gara corona, kita ganti salaman kita. Gara-gara corona, jadi sering cuci tangan. Gara-gara corona, kita ganti salaman kita. Gara-gara corona, jadi sering cuci tangan. Istirahat yang cukup biar badan tetap fit. Sering-sering cuci tangan, tapi dengan cara yang benar. Jangan panik memborong, tapi saling membantu. Hati-hati ya, banyak berita hoax.
Jangan kebanyakan pegang-pegang muka. Lucu baby Ci. 75 tahun RRI mengudara, memberikan informasi dan mengedukasi para pendengarnya. Tetap semangat mengudara untuk turut mencerdaskan bangsa Indonesia. Saya, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Masih dari Jalan Radio nomor 2 kilometer Palembang, sahabat kreatif, kita masih di Belajar di RRI bersama Kak Desi. Ini merupakan guru dari SMA Srijaya Negara Palembang dengan mata pelajaran kita Sejarah Peminatan dengan topik pengaruh peristiwa penting di Eropa. Nah, ini buat teman-teman dari SMA Srijaya Negara, jangan lupa nih pada ngabsen. Ayo, mana nih absennya nih? Ketik nama kamu, kelasnya kamu. Tentunya jangan lupa dengan pertanyaan untuk Kak Desinya untuk pagi hari ini sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Atau kamu juga bisa melalui WhatsApp kita di 0857 25 kali 916. Kita sapa lagi deh Kak Desinya. Kak Desi. Hai Kak Dela. Masih semangat Kak Desi? Masih dong Kak. Masih ya, semangat ya. Kalau gitu boleh deh dilanjuti materi pelajarannya kita. Silakan Kak Desi. Oke, jadi karena banyaknya pengaruh-pengaruh dari hasil pemikiran yang mengakibatkan pemerintahan, sosial, budaya, maupun ekonomi itu ikut adanya perubahan. Dari dari transisi masa inilah peradaban Eropa itu mulai dikembangkan atau mulai berubah. Pada masa ini mulai tokoh-tokoh sejarawan, tokoh-tokoh Eropa itu mencari keberadaan wilayah lain. Sehingga banyaknya wilayah-wilayah baru yang ditemukan setelah peradaban yang terjadi di Eropa. Banyaknya teknologi itu ditemukan dan berpengaruh di wilayah-wilayah Indonesia, dan berpengaruh hingga ke seluruh wilayah. Karena pada peradaban ini mulai munculnya ajaran-ajaran atau doktrin yang baru di Eropa, seperti banyaknya ajaran atau doktrin dengan ajaran yang menyesuaikan kelompoknya masing-masing, seperti ajaran di masa revolusi gereja itu banyaknya ajaran yang memang ada beberapa ajaran atau doktrin dalam ruang lingkup atau mencontohkan ajaran di masa Drake, atau juga ada ajaran-ajaran yang dikembangkan dari pemikiran masyarakat dengan tujuan agar kesejahteraan kelompoknya atau kesejahteraan masyarakatnya itu lebih terjaga dari masa-masa sebelumnya. Karena masyarakat Eropa itu mengembangkan doktrin tersebut dari hasil pemikiran dan hasil aktivitas kehidupan mereka, karena mereka tidak ingin lagi terulang seperti hidup di zaman Dark Age atau zaman kegelapan, karena dirasa zaman kegelapan sangat menyulitkan bagi kehidupan masyarakatnya. Jadi masyarakat itu hidup di zaman Dark Age ini dengan aturan atau aktivitas yang diatur sedemikian rupa oleh pemimpin-pemimpin gereja yang disebut dengan doktrin. Jadi maka dari itu masyarakat Eropa itu melepaskan diri dengan cara membentuk pola pikir mereka
lebih matang lagi, lebih baik lagi agar kehidupan mereka itu lebih sejahtera di bidang apapun. Makanya mereka berusaha membuat peradaban dan perubahan kehidupannya tidak hanya di bidang kepercayaan, tetapi juga di berbagai bidang seperti pemerintahan, sosial budaya, atau kebudayaan yang menjadi identitas mereka itu diabadikan, perekonomian itu dikembangkan, agar tujuannya wilayah mereka itu dapat dikenal atau dapat banyak wilayah mengetahui bahwa adanya keberadaan wilayah Eropa ini. Seperti itu Kak Dela. Oke, silakan mungkin teman-teman dari SMA Sriwijaya Negara yang ingin bertanya dengan Kakak Desi untuk pagi hari ini di line WhatsApp juga bisa di 085725 kali 916. Mungkin kita ke WhatsApp dulu ya Kak ya, sambil kita menunggu pertanyaan di YouTube channel kita. Assalamualaikum Bu Desi, saya Ica dari SMA Bina Warga Palembang. Saya ingin bertanya seberapa pengaruhnya dari peristiwa Eropa untuk Indonesia. Oke, mungkin bisa dijawab Kak Desi? Oke, terima kasih Ica dari SMA Bina Warga telah memberi pertanyaan. Pengaruhnya itu sangat besar karena mengetahui setelah babak atau zaman yang berkembang periodisasi di Eropa ini, banyaknya wilayah-wilayah yang ditemukan oleh para penjelajah, termasuk wilayah Indonesia. Mungkin kalian pernah mendengar Christopher Columbus. Nah, itu salah satunya peradabannya itu dari penjajah. Perubahan yang dirasa sangat besar untuk wilayah Indonesia jelas karena banyaknya hal-hal yang ditemukan atau banyaknya industri yang berkembang di wilayah Eropa sehingga itu dibawa juga ke wilayah Indonesia. Jadi perkembangan itulah yang menyebabkan banyaknya peningkatan kestabilitasan perekonomian pada saat itu, walaupun orang Eropa yang membawanya ke wilayah Indonesia. Oke, tadi pertanyaan dari Ica di SMA Bina Warga. Dan lanjut lagi di WhatsApp di 085725 kali 916. Assalamualaikum Kak Desi, aku Kelvin ingin bertanya. Peristiwa yang terjadi di Eropa itu banyak sekali berpengaruh terhadap bangsa Indonesia. Nah, terutama secara perekonomian dan politik. Sebagai contoh, pada peristiwa Revolusi Prancis, Revolusi Inggris, Revolusi Rusia, dan Revolusi Industri. Nah, kira-kira ada dampak untuk Indonesia itu dampak positif, ada dampak negatifnya nggak sih Kak? Oke. Silakan Kak Desi. Oke, terima kasih Kelvin. Kalau dampak positifnya itu banyaknya hal-hal dari pemerintahan, ilmu teknologi, perekonomian atau di bidang makanan rempah-rempah pun itu berpengaruh bagi Indonesia karena banyaknya ilmu yang bisa diserap oleh masyarakat Indonesia. Tetapi dampak negatifnya jelas terasa pada saat penjajahan karena yang membawa ilmu ini kan orang luar atau para penjajah. Nah, sehingga mereka menerapkan itu di Indonesia dengan tujuan agar teknologi yang dibawanya itu bisa berkembang di Indonesia sehingga mereka bisa menguasai wilayah Indonesia itu sendiri, seperti itu Kak. Oke Kelvin, tadi udah dijawab sama Kak Desinya ya. Buat teman-teman dari SMA Negeri Sriwijaya, oke, mana nih absennya nih? Kita tungguin, kita nyapain dulu buat kita-kita, katanya keren. Terus juga aku mau nyapain buat Siska Sumir, keren. Kita masih menanti untuk pertanyaan dari SMA, dari teman-teman dari SMA Sriwijaya Negara. Dengan mata pelajaran kita hari ini sejarah peminatan dengan topik pengaruh peristiwa penting di Eropa. Nanti kita bakal balik lagi sama Kak Desinya. Kita break dulu Kak Desi, kita mau dengar dulu yang mau lewat satu ini. 75 tahun RRI mengudara, memberikan informasi dan mengedukasi para pendengarnya. Tetap semangat mengudara untuk turut mencerdaskan bangsa Indonesia. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
mencuci tangan dengan benar. Rutin mencuci tangan yang baik dan benar. Salah satunya adalah dengan hal sederhana, yaitu mencuci tangan. Kita tahu bahwa cara terbaik untuk melawan penyebaran coronavirus adalah dengan mencuci tangan. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Tapi, mengapa demikian? Karena sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan, sabun biasa, sabun mewah, aroma apapun sabun Anda, sabun antiseptik, atau sabun apapun itu, benar-benar mampu memusnahkan virus, termasuk virus corona. Begini cara kerjanya. Virus ini terdiri dari material yang dikelilingi oleh lapisan protein dan lemak. Sangat mudah menempel di tempat-tempat seperti tangan kita, maupun peralatan-peralatan di sekitar kita. Tetapi ketika kita membilas tangan hanya dengan air tersebut hanya akan mengalir melewati virus. Ini karena lapisan lemak membuat virus berperilaku mirip setetes minyak, tidak akan hilang hanya dengan air. Seperti halnya minyak, hanyalah cair. Tapi, apa yang terjadi ketika kita menuangkan minyak ke dalam air? Tidak bercampur, minyak akan mengambang. Tapi kalau ditambahkan sabun, minyak tersebut larut dalam air. Seperti iklan sabun pencuci piring anti lemak yang sering kita lihat. Ini karena sabun memiliki dua sisi molekul. Satu sisi bereaksi pada air, satunya lagi terhadap. Jadi ketika molekul sabun bersentuhan dengan air dan lemak, kedua reaksi tersebut benar-benar memisahkan lemak, mengelilingi partikel-partikel minyak, dan menyebarkannya melalui air. Nah, molekul virus corona ini memiliki lapisan lemak yang menyatukan semuanya. Jadi ketika berinteraksi dengan sabun, lemak ditarik keluar oleh sabun. Sabun akan memisahkan lemak dan menghancurkan molekul virus ini. Dan sisanya, air membilas sisa-sisa virus yang sudah tidak berbahaya. Tapi yang perlu diperhatikan, perlu waktu beberapa saat supaya efek ini terjadi. Berapa lama? Secara pastinya, 20 detik. Hal ini berfungsi juga pada pembersih tangan, karena sebagian besar mengandung alkohol dengan kinerja yang mirip dengan sabun, yang mampu menghancurkan lapisan lemak. Tapi kita membutuhkan alkohol berkonsentrasi tinggi untuk membuatnya bekerja. Setidaknya 60%, walaupun pembersih tangan cukup ampuh, tetapi lebih direkomendasikan menggunakan sabun biasa sebisa mungkin. Sabun apa saja memiliki cara kerja yang sama, bahkan yang tanpa label khusus antibakteri. Yang terpenting, cukup pastikan untuk selalu mencuci tangan Anda selama 20 detik dan Anda menggunakan penghancur virus paling utama, yaitu sabun. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara semenjak 45. Dear friends and colleagues of Radio Republic of Indonesia, Assalamu alaikum. I'm delighted to congratulate you on the occasion of 75 years of dedicated service to Indonesian public. For 75 years, you have stayed true to the RRI pledge when it was officially launched on 11 September 1945 to support the national struggle for independence and nation building. Today, Indonesia is one of the fastest growing economies in the world and a thriving, peaceful, multi-ethnic democracy with a vibrant culture. RRI worked with passion and solid commitment to unite a nation of 265 million in over 17,000 islands, 600 ethnic groups, and 700 languages. Indonesia stands united and strong today, and RRI should be proud to be a big part of this amazing transformation. Congratulations, long live Radio Republic of Indonesia. Once on air, always on air. Thank you very much. Javad Mutagi, Secretary General, Asia Pacific Broadcasting Union. Sekali di udara tetap di udara. Sekali di udara tetap di udara. Sekali di udara tetap di udara.
Semboyan kami angkasawan RRI sekali di udara tetap. Dear friends from Radio Republic Indonesia, it is with great pleasure and emotion that I would like to congratulate you on behalf of Radio Romania for your outstanding anniversary of 75 years of broadcasting at the service of Indonesian people. These are times when we are all facing one of the most complicated emergency situations after World War II, and we are discovering together new ways of showing solidarity and staying close to one another. Our role currently as public radios is more important than ever. This is an opportunity for public service media to reaffirm its crucial mission to serve our audiences and deliver the most reliable content, transmit balanced information and positive messages. Radio Republic Indonesia has already distinguished itself for doing so in the last 7 decades. Happy anniversary, dear Radio Indonesia. Go on with your mission and keep close to your listeners. Sekali di udara tetap di udara. Sekali di udara tetap di udara. Sekali di udara tetap di udara. Belajar di Pro 2 RRI. Masih belajar di RRI, Sobat Kreatif masih bersama Kak Desi dari SMA Srijaya Negara. Kak Desi, halo. Oke, kita sambil menanti untuk terhubung kembali sama Kak Desi dari SMA Srijaya Negara. Mungkin buat teman-teman dari SMA Srijaya Negara yang ingin bertanya bersama Kak Desi, silakan langsung aja ke YouTube channel kita di RRI Palembang, atau juga kamu bisa langsung ke WhatsApp kita aja ya di 0857 25 kali 916. Oke. Dan buat kamu semua yang sekarang lagi dengerin Pro FM, kita bakal denger dulu sambil menanti ya yang mau lewat satu ini. Cuci tangan dengan benar. Mencuci tangan yang baik dan benar. Salah satunya adalah dengan hal sederhana, yaitu mencuci tangan. Kita tahu bahwa cara terbaik untuk melawan penyebaran coronavirus adalah dengan mencuci tangan. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Tapi, mengapa demikian? Karena sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan, sabun biasa, sabun mewah, aroma apapun sabun Anda, sabun antiseptik, atau sabun apapun itu benar-benar mampu memusnahkan virus, termasuk virus corona. Begini cara kerjanya. Virus ini terdiri dari material yang dikelilingi oleh lapisan protein dan lemak. Sangat mudah menempel di tempat-tempat seperti tangan kita, maupun peralatan-peralatan di sekitar kita. Tetapi ketika kita membilas tangan hanya dengan air tersebut hanya akan mengalir melewati virus. Ini karena lapisan lemak membuat virus berperilaku mirip setetes minyak, tidak akan hilang hanya dengan air. Seperti halnya minyak, hanyalah lemak cair. Tapi, apa yang terjadi ketika kita menuangkan minyak ke dalam air? Tidak tercampur, minyak akan mengambang. Tapi kalau ditambahkan sabun, minyak tersebut akan larut dalam air. Ya, seperti iklan sabun pencuci piring anti lemak yang sering kita lihat. Ini karena sabun memiliki dua sisi molekul. Satu sisi bereaksi pada air, satunya lagi terhadap lemak. Jadi ketika molekul sabun bersentuhan dengan air dan lemak, kedua reaksi tersebut benar-benar memisahkan lemak, mengelilingi partikel-partikel minyak, dan menyebarkannya melalui air. Nah, molekul virus corona ini memiliki lapisan lemak yang menyatukan semuanya. Jadi ketika berinteraksi dengan sabun, lemak ditarik keluar oleh sabun. Sabun akan memisahkan lemak dan menghancurkan molekul virus ini. Dan sisanya, air membilas sisa-sisa virus yang sudah tidak berbahaya. Tapi yang perlu diperhatikan, perlu waktu beberapa saat supaya efek ini terjadi. Berapa lama? Secara pastinya 20 detik. Hal ini berfungsi juga pada pembersih tangan.
karena sebagian besar mengandung alkohol dengan kinerja yang mirip dengan sabun, yang mampu menghancurkan lapisan lemak. Tapi kita membutuhkan alkohol berkonsentrasi tinggi untuk membuatnya bekerja. Setidaknya 60%, walaupun pembersih tangan cukup ampuh, tetapi lebih direkomendasikan menggunakan sabun biasa sebisa mungkin. Sabun apa saja memiliki cara kerja yang sama, bahkan yang tanpa label khusus antibakteri. Yang terpenting, cukup pastikan untuk selalu mencuci tangan Anda selama 20 detik dan Anda menggunakan penghancur virus paling utama, yaitu sabun. Listening to Pro 2 FM. Hey, it's Megan Trainor. Hey guys, this is Bruno Mars. Hey, I'm Dua Lipa. Jangan ganti channel radio kamu ya. Tetap di 91,6 Pro 2 FM Palembang. 75 tahun RRI mengudara, memberikan informasi dan mengedukasi para pendengarnya. Tetap semangat mengudara untuk turut mencerdaskan bangsa Indonesia. Saya, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Sembilan 91,6 Pro 2 FM, suara kreativitas, sahabat kreatif masih di Belajar di RRI. Aku ke YouTube channel dulu buat kita-kita Sriwijaya Negara hadir. Namanya siapa nih? Terus kelas-kelas berapa ya? Dan pertanyaannya mana? Oke. Dan kita ke WhatsApp dulu, tapi sudah terhubung kembali bersama Kak Desi. Kak Desi. Hai Kak Dela. Masih di situ kah? Masih dong. Oke, masih semangat ya Kak Desi ya? Masih Kak, masih semangat. Kak Desi, kita ke pertanyaan ke WhatsApp dulu ya. Yang sudah Oke, Kak. ikutan bertanya di 0857 25 kali 916. Assalamualaikum Bu Desi dan Kak Dela. Waalaikumsalam. Saya Rihani Inaya dari SMA Sriwijaya Negara. Pertanyaan saya, salah satu peristiwa penting yang terjadi di Eropa yaitu runtuhnya Konstantinopel yang menjadi latar belakang adanya misi atau gospel. Nah, penyebaran agama Nasrani di wilayah jajahan Eropa, salah satunya Indonesia. Nah, bagaimana cara orang-orang Eropa tersebut itu menyebarkan agama Kristen di Indonesia? Terima kasih ya Bu Desi. Oke. Makasih Rihani atas pertanyaannya. Jadi Konstantinopel itu dengan tujuan 3G, God, Glory, dan Gospel. Tujuannya kepercayaan, kekuasaan, dan kejayaan. Jadi kita kembali lagi ya ke masa Dark Age. Jadi masa kegelapan ini Rihani, ada masa di mana pada masa kegelapan ini kaum pemimpin gereja itu menjual surat pembebasan dosa atau penghapusan dosa. Nah, hal inilah yang menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mempunyai uang atau masyarakat yang perekonomiannya rendah sangat sulit untuk menghapuskan dosanya karena peraturan atau doktrin gereja itu menitik beratkan jika manusia ingin masuk ke surga itu silakan membeli surat penghapusan dosa ini. Nah, lambat laut banyaknya masyarakat
dari perubahan zaman itu membentuk pola pikir baru atau membuat sistem kepercayaan baru dengan merubah hal-hal yang menyulitkan masyarakat itu dengan tujuan agar kesejahteraan itu bisa dirasakan oleh kelompok dan pengikutnya. Nah, untuk penyebaran di wilayah Indonesia, penyebarannya itu melalui jalur perdagangan masih tetap. Bedanya, sistem kepercayaan yang diberikan itu melalui hasil-hasil pemikiran yang mereka bawa ke Indonesia. Contohnya ada sistem-sistem yang dirasa atau aturan-aturan kehidupan yang dirasa cocok dan bisa dijalankan di wilayah lainnya, tetapi mereka tidak memberikan itu sebagai penyebaran agama, tetapi mereka menganggap itu sebagai aturan kehidupan yang memang semestinya dijalani oleh kelompok itu dimanapun dia berada, walaupun dia di Indonesia sekaligus. Oke, itu pertanyaan dari Rihani Inaya dari SMA Sriwijaya Negara. Keren pertanyaannya ya. Ini kayaknya satu-satunya pertanyaan dari SMA Sriwijaya Negara kemana nih? Mungkin Ibu Kak Desi bisa bisa nyapa dulu teman-teman dari Sriwijaya Negara. Silakan Kak Desi. Keluarga besar SMA Sriwijaya Negara, baik guru ataupun siswa, jurusan IPS ataupun IPA, bagi anak-anak ataupun adik-adik boleh bertanya mengenai materi ini. Untuk anak IPA, walaupun tidak mendapatkan pelajaran sejarah peminatan di sekolah, boleh ditanyakan dengan ibu pada materi ini, karena untuk menambah ilmu ataupun wawasan kalian, walaupun memang untuk materi kalian hanya mendapatkan sejarah Indonesia, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa sejarah peminatan ini asik juga loh. Karena banyak wilayah-wilayah atau negara yang mungkin asing kalian dengar itu dipelajari di sejarah peminatan, tidak hanya wilayah di Indonesia saja. Jadi ayo silakan bertanya sebanyak mungkin. Oke, lanjut lagi pertanyaan dari WhatsApp kita di 0857 25 kali 916. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum Ibu Desi, saya Intan dari Pak Jo. Mungkin bisa dijelaskan mengenai perpecahan besar pertama gereja yang terjadi pada tahun 1045 yang katanya disebut dengan skisme besar ya? Oke. Oke Intan, terima kasih pertanyaannya. Jadi perpecahan belahan pengikut gereja itu dimulai dari masa kegelapan. Jadi banyaknya masa kegelapan itu kaum masyarakat Eropa yang tidak sepakat atau tidak setuju dengan doktrin yang telah dibuat oleh pihak gereja, karena pihak gereja tidak semerta-merta hanya membuat peraturan yang mereka anggap itu bisa dijalankan oleh kelompoknya tanpa memikirkan masyarakat lainnya. Nah, lambat laut pihak gereja ini tidak lagi memimpin kekuasaan, sehingga pada masa periodisasi revolusi gereja masih ada pengikut kaum gereja yang ingin mengembalikan lagi sistem kepercayaan atau aturan-aturan yang masih dianggap baik dan bisa dijalankan. Jadi pada masa itulah banyaknya kelompok-kelompok ajaran agama yang memisahkan diri dari doktrin utamanya, yaitu doktrin gereja. Jadi banyaknya ajaran-ajaran agama yang bercabang lah, bisa dikatakan seperti itu, yang diyakini oleh ketua pemeluk agama itu, ajaran yang dibawanya itu atau ajaran di kelompok tersebut bisa mensejahterakan kehidupan masyarakat. Oke, lanjut lagi Kak Desi pertanyaan. Selamat pagi Bu, katanya saya Risa dari SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Apakah lukisan Mona Lisa itu termasuk peristiwa penting di Eropa? Jadi kalau lukisan Mona Lisa itu termasuk
di bidang kesenian. Jadi masyarakat Eropa itu menggambarkan atau meninggalkan suatu peristiwa itu melalui lukisan, pahatan patung, sehingga dapat dikenang ada contoh bukti fisik di balik peristiwa yang memang ada kisah dan cerita bagi masyarakat itu sendiri. Meninggalkan sebuah seni ya Bu ya untuk mungkin untuk orang-orang zaman sekarang gitu ya. Oke, Ya, mungkin satu betul, pertanyaan terakhir nih karena waktu udah mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi Bu, saya Imam dari SMA Negeri 1 Palembang. Selain rempah-rempah, apa saja yang bisa diambil dari nilai positif dari peristiwa penting untuk peristiwa penting di Eropa untuk Indonesia? Baik Imam, terima kasih pertanyaannya. Jadi selain rempah-rempah, banyak sistem pemikiran atau sistem-sistem kapitalis, imperialisme, kolonialisme, sistem-sistem perekonomian dari hasil pemikiran masyarakat Eropa yang dikembangkan oleh masyarakat Indonesia, sehingga menyesuaikan wilayah, menyesuaikan keadaan masyarakat. Nah, dari hasil pemikiran itulah masyarakat bisa mengetahui bagaimana cara investasi, bagaimana cara mengatur penjualan, bagaimana cara bekerja sama dengan wilayah lain, dan banyaknya teknologi yang berkembang di Eropa sehingga masyarakat Indonesia itu bisa mencontoh bahwa tenaga pekerja itu tidak hanya dari hewan maupun manusia, tetapi bisa juga diciptakan oleh suatu alat yang bisa memenuhi kebutuhan lebih banyak lagi. Oke, Kak Desi, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena baru masuk nih, sayang banget kalau nggak ditanyain. Katanya Assalamualaikum Bu Boleh, Desi Kak Dela. dan Kak Dela, saya Fadila Nur Sakinah dari SMA Sriwijaya Negara Palembang mau tanya nih Bu, faktor-faktor apa saja yang mendukung Inggris untuk menjadi pelopor revolusi industri pada masa itu? Terima kasih. Makasih adalah pertanyaannya. Jadi faktornya, jadi revolusi industri ini pertama kali itu dikembangkan di Britania Raya, tetapi ada kesepakatan yang tidak disepakati oleh Inggris sehingga Inggris ingin menguasai revolusi industri ini berubah menjadi kekuasaan ke wilayahnya, sehingga dari yang fokus utamanya itu di wilayah Britania Raya berubah ke wilayah Inggris. Nah, karena perekonomian Inggris pada saat itu sangat baik dan banyaknya jalur perdagangan di Inggris itu wilayah-wilayah lain untuk berinvestasi atau bergabung di bidang perdagangan, sehingga lebih memudahkan wilayah Inggris untuk mengembangkan produk-produk industri, baik jasa ataupun mesin, sehingga banyaknya pabrik-pabrik industri yang dikembangkan di wilayah Inggris tersebut, sehingga banyaknya mesin pengintal, mesin uap itu dikembangkan atau ditemukan oleh para ahli di wilayah Inggris. Oke, karena waktu udah cepat banget berlalu Kak Desi, mungkin Kak Desi bisa memberikan materi penutup deh sedikit aja atau pesan buat yang sekarang lagi dengeri di belajar di RRI. Silakan Kak Desi. Oke, jadi ulasan dari materi kita hari ini banyaknya pentingnya perubahan pola pikir masyarakat itu untuk kehidupan suatu bangsa, karena pemikiran itu tidak bisa hanya dikembangkan melalui satu orang saja, tetapi harus berdasarkan banyaknya pemikiran agar terciptanya hal-hal yang positif sehingga banyak membuat perubahan di dalam kehidupan. Jadi pengaruhnya itu bisa digarisbesari tidak hanya dari kepercayaan, tetapi dari perekonomian, dari infrastruktur, dari perkembangan yang dibuat dari hasil pemikiran masyarakat, sehingga memang terciptanya kesejahteraan untuk masyarakat dunia. Oke, segitu aja Kak Desi untuk penutupnya.
Iya Kak Dela. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti insya Allah kita bakal ketemu lagi ya. Kalau nggak Kak Desi yang main Oke, ke Kak sini, Dela, sama-sama. berdua yang main ke situ ya. Oke, ditunggu, sangat ditunggu untuk main ke Insya sini Allah, ataupun oke. saya yang ke sana. Oke, semoga corona segera berlalu ya Kak Desi ya. Amin. Oke, salam ya, untuk Kak. teman-teman dari SMA Sriwijaya Negara ya Kak ya. Iya Kak, salam kembali untuk teman-teman di sana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Kreatif, itulah tadi belajar di RRI bersama Kakak Desi atau Ibu Putri Desi Apsari SPD tentang mata pelajaran kita sejarah peminatan dan topiknya pengaruh peristiwa penting di Eropa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya tadi melalui WhatsApp kita di 085725 Ketemu lagi besok Sahabat Kreatif untuk belajar di RRI. Tetaplah bersama kami masih di 91,6 Pro FM Suara Kreativitas.